Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Septiana Rachim dari kelompok 3 Angkatan 29 peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini, saya akan membahas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Untuk lebih jelasnya, akan saya paparkan pada video berikut. Selamat menyaksikan. Ada beberapa tahapan dalam analisis isu efektivitas kinerja. Yang pertama yaitu pra-analisis, berupa identifikasi isu atau masalah yang ada. Yang kedua yaitu penentuan isu prioritas, dapat menggunakan metode ADKL atau ISQ. Yang ketiga yaitu analisis isu atau masalah dengan menggunakan metode Fishbone untuk menentukan akar penyebab masalah. Yang keempat yaitu penentuan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis SWOT. Tahap pertama yaitu pra-analisis. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, didapatkan 3 masalah utama yang terdapat di unit kerja saya. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang tidak terpapar informasi terkait kesehatan. Yang kedua, banyak dan cepatnya berita bohong atau hoax terkait kesehatan menyebar di masyarakat. Yang ketiga, kurangnya minat masyarakat dalam kegiatan penyuluhan kesehatan langsung. Tahap berikutnya yaitu penentuan isu prioritas. Di sini saya menggunakan metode USG, yaitu salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu untuk diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat U atau urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut. S atau seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut yang dikaitkan dengan akibat yang dapat timbul. G atau growth, yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang atau memburuk. Berdasarkan hasil penentuan tiap-tiap poin U, S, dan G dengan menggunakan skala Likert, maka didapatkan nilai total pada tiap-tiap isu. Dapat dilihat nilai perhitungan tertinggi diperoleh oleh isu atau masalah nomor 1, yaitu masih banyak masyarakat yang tidak terpapar informasi terkait kesehatan dengan total nilai 14. Yang ketiga yaitu analisis isu atau masalah prioritas, di mana isu atau masalah nomor urut 1 tadi lalu dianalisis akar penyebab masalahnya dengan menggunakan analisis Fishbone atau tulang ikan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 4 unsur utama penyebab masih banyaknya masyarakat yang tidak terpapar informasi terkait kesehatan. Yang pertama yaitu unsur atau manusia, di mana akar penyebab masalahnya adalah kurangnya petugas promosi kesehatan atau petugas promkes dan kurangnya minat masyarakat terhadap edukasi kesehatan. Yang kedua yaitu unsur environment atau lingkungan, di mana akar penyebab masalahnya yaitu sulitnya akses ke beberapa desa dan keadaan pasang surut air yang sering menyebabkan banjir. Yang ketiga yaitu unsur metode, di mana akar penyebab masalahnya yaitu penyuluhan langsung sepi peserta karena masyarakat bekerja dan media edukasi yang tersedia kurang menarik. Unsur terakhir yaitu mesin atau sarana prasarana, di mana akar penyebab masalahnya yang pertama yaitu tidak tersedianya speedboat puskesmas untuk akses ke beberapa desa dan tidak tersedia media edukasi yang memadai. Tahap selanjutnya merupakan tahap terakhir yaitu penentuan alternatif pemecahan masalah. Di sini saya menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menentukan perencanaan strategis dengan mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan tantangan atau threat. Singkatnya, SWOT digunakan untuk merancang strategi berdasarkan faktor-faktor yang tersedia sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap isu, maka didapatkan unsur-unsur dari 4 komponen SWOT, yaitu komponen strength atau kekuatan berupa tersedianya petugas penyuluh kesehatan, baiknya dukungan dan sinergi antar program kesehatan di puskesmas, motivasi yang tinggi untuk terus melakukan perbaikan layanan untuk hasil yang maksimal. Lalu ada komponen W, weakness, yang berupa kelemahan, yaitu petugas terbatas sedangkan wilayah cakupan kerja sangat luas, media edukasi yang memadai tidak tersedia, dan terbatasnya anggaran. Lalu ada komponen T, threat, yaitu ancaman atau tantangan berupa kurangnya minat masyarakat terkait edukasi kesehatan, sulitnya akses ke beberapa desa wilayah kerja, dan seringnya terjadi bencana banjir pasang. Yang terakhir
yaitu komponen opportunities atau kesempatan. Berupa, masyarakat sudah melek internet, jaringan internet sudah tersedia di sebagian besar wilayah, hal-hal terkait teknologi menarik minat masyarakat, terdapat kerjasama yang baik antara lintas sektor di Kecamatan Tabunganen. Berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan rekomendasi untuk penyelesaian masalah prioritas, yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak terpapar informasi kesehatan. Terdapat dua alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah optimalisasi penggunaan media sosial khususnya Facebook dan Instagram sebagai sarana edukasi dan informasi kesehatan ke masyarakat, di mana tahapan penyelesaiannya yang pertama yaitu membuat laman Facebook dan Instagram Puskesmas untuk edukasi kesehatan, lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait laman tersebut, lalu membuat poster berisi kode QR laman Facebook dan Instagram untuk nantinya ditempel di tempat-tempat umum untuk memudahkan masyarakat untuk bergabung ke laman sosmed tersebut. Yang terakhir yaitu edukasi serta informasi kesehatan yang menarik melalui laman Facebook dan Instagram dilakukan secara terus-menerus dengan bekerja sama dengan semua program kesehatan di Puskesmas. Hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian tersebut adalah masyarakat dari semua golongan dapat dengan mudah mengakses informasi dan edukasi kesehatan tanpa terkendala jarak maupun waktu. Alternatif penyelesaian masalah yang kedua yaitu pembuatan grup WhatsApp sebagai sarana penyampaian informasi kesehatan yang cepat. Tahapannya yaitu membuat grup WA yang isinya merupakan perwakilan dari masyarakat dari setiap desa berupa kader kesehatan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Harapannya adalah informasi terkait kesehatan dapat sampai ke seluruh lapisan masyarakat dengan cepat. Sekian video presentasi saya terkait analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.